Nah, diceritakan agenda hari ini hasilnya seperti apa, Bang? Jadi hari ini pemeriksaan 3 saksi, yaitu Hardy Rukmana, Arif Afanda, dan Irfan Aulia. Materi pemeriksaan adalah tentang kejadian di rumah makan Suharti di Jalan Pemuda, Jakarta Timur. Ya, materinya agak lama karena pertama ada video yang harus diputar di mana mereka yang diperiksa itu menerangkan kejadiannya, dan mungkin teman-teman tahu cukup lama, misalnya dari jam 2 dan baru berakhir jam 10 ini karena jam setengah 6 sampai jam 8 kan break untuk buka puasa dan terawih. Nah, lalu dilanjutkan lagi 1 jam dan baru selesai. Materinya pada pokoknya mengenai kejadian di rumah makan yang menurut pelapor bahwa terjadi kekerasan atau pemaksaan, tapi dari videonya sendiri semua happy sekali di sana, dan video yang diputar memang kejadiannya seperti itu ya. Lalu setelah pemeriksaan ini mungkin bisa masuk ke penyelidikan, karena tadi kan masih pemeriksaan wawancara. Setelah wawancara menurut hukum acara itu masuk ke penyelidikan untuk menemukan ada peristiwa pidananya. Setelah ada peristiwa pidana baru masuk ke penyidikan untuk menentukan tersangkanya. Jadi masih panjang. Informasinya bahwa penyidik akan mengembangkan dengan meminta keterangan ahli pidana dan ahli digital. Itu saja. Ya. Berapa pertanyaan, Bang? Kalau aku tadi sekitar 25 pertanyaan ya. Karena kemarin aku lanjutan dari yang hari Senin ya kemarin. Ya. Iya, lanjutan dari hari Senin. Jumat ya? Oh ya, dari hari Jumat kemarin karena 25 aku pertanyaan setengah hari karena kan aku mau taraweh. Jadi hari ini aku lanjutin lagi. Jadi Arif 25 pertanyaan, Irfan 26 dan Hardy 21. Semuanya sama materinya ya. Mengenai kejadian di rumah makan, baik di dalam rumah makan itu sendiri saat live maupun sesudah pihak rumah makan meminta mereka keluar dari ruangan karena peristiwanya lampu dimatikan oleh pemilik rumah makan dan meminta supaya semua yang ada dalam ruangan itu keluar saja. Ya, begitu kan? Anda mungkin Bang, bantahannya apa aja tadi di atas? Jelasin, Fanda. Bantahannya karena di laporan itu kan melaporkan bahwa ada pemaksaan dengan ancaman kekerasan. Di sini kita tegaskan bahwa kita nggak pernah melakukan kekerasan di sini, dan juga kita nggak pernah mengancam ya. Tapi nggak apa-apa, setiap orang berhak untuk melapor dan juga nanti akan dikembangkan dan diselidiki oleh polisi lagi ya. Untuk pelecehannya sendiri bantahannya seperti Tujuan apa? ke Pelecehannya bantahannya seperti apa? Karena kan materinya nggak ada. Materinya bukan pelecehan. Tidak ada pelecehan. Materinya bukan pelecehan, dan kita undangan klarifikasi ini bukan undangan klarifikasi atas laporan pelecehan. Undangannya hanya pengancaman aja ya. Kan kemarin-kemarin kan digadang katanya ada Tidak ada pelecehan, nggak disentuh apa-apanya, nggak ada verbal pun tidak ada. Jadi tidak ada kejadian yang namanya pelecehan, ya toh. Kemudian yang kejadian di sana itu tujuan, tadi ditanya penyidik, apa maksud tujuan datang ke rumah makan? Nah, mereka menjelaskan bahwa ketika setelah dari BP POM, karena BP POM pada hari itu mengundang semua yang namanya skincare ini untuk mendapat pencerahan bahwa yang berhak untuk mereview suatu produk hanya BP POM ya. Tetapi setelah keluar dari BP POM ada netizen yang menginformasikan bahwa Doktif sedang live, kemudian disamperin ke sana. Tujuannya adalah untuk meminta klarifikasi bahwa yang direview itu menurut Doktif kan produk dari SS. Padahal itu produknya sudah 2 tahun yang lalu tidak pernah beredar lagi. Tapi sampai di sana kan ditanya dapat dari mana, beli di mana segala macam, dia kan tidak menjawab. Maka di situ terlihat kebohongan dia, gitu loh. Jadi dia banyak berbohong bahwa dia mengatakan bahwa ini produk SS, ternyata 2 tahun sebelumnya produk itu tidak ada lagi. Bahkan kita bisa buktikan kapan beli dari pabrik, kapan didistribusikan ke distributor, dan kapan BP POM menegur supaya tidak beredar lagi. Ada itu semua. Berarti dalam arti gini, Bang? Berarti dalam arti semua itu bisa dibilang ada ya, Bang, atau mencari kesalahan, Bang? Dia berbohong. Dia kan mau menjatuhkan produk orang.
Ini kan persaingan. Jadi dia memang sengaja untuk menjatuhkan gitu loh. Karena tujuannya kalau memang benar dia mereview produk SS, kan misalnya dia menyatakan membeli dia suatu tempat, belinya kapan, di mana tempatnya, supaya bisa diklarifikasi kan. Tapi begitu ditanya tidak menjawab atau gak, apa kata dia? Dia nggak tahu, dia nggak mau kasih tahu. Pokoknya dia nggak mau kasih tahu dengan dalih dia melindungi reseller tempat dia dapatkan krim MC. Bang, ini kan banyak yang bilang kayak tujuan lu bener tapi caranya yang salah, Bang. Menyatakan caranya seperti itu. Mungkin tanggapan lu gimana sih, Bang? Menurut saya sih kan situ nggak ada kita nggak ngancam, Datang bertanya. juga ini malah di situ juga kita ada jokes ya, ada jokes yang buat Jokesnya misalnya begini. Lo dapat dari mana? Lo pakai-pakein ternyata apa istilah lo bilang bopeng. Iya. Bopeng ini apa? Bopeng lo ini. Jadi banyak jokesnya dan itu dalam rekaman semua ada. Ya. Bang, berarti poinnya adalah gini, tidak ada pasal pelecehan seksual yang dilakukan. Nggak ada. Nggak ada ya? Tadi pemeriksaan pun tidak ada. Tidak disentuh, tidak ada ucapan-ucapan yang mengarah ke seksual. Nah, di gambar itu ada seorang laki-laki yang datang terus langsung pergi, itu siapa? Kalau boleh. Yang mana? Yang dia seolah-olah melakukan provokasi atau Wah, nggak tahu kan, banyak video putarannya banyak iya, dan banyak orang. Kan ada gambar laki-laki datang terus buka baju langsung pergi itu. Ada nggak? Di video nggak ada itu. Tadi nggak diperlihatkan. Karena waktu preskon pertama kali Doktif ada hal-hal yang seperti itu dibicarakan. Oh, tapi tadi nggak ditanyakan ya? Dan karena di dalamnya kan ada pihak rumah makan, ada timnya Doktif, ada tim ini. Jadi yang mana kita tidak tahu, tapi tadi tidak diperlihatkan rekaman itu. Ya, ada laporan yang beredar gimana sih yang sekarang viral? Rekaman suara yang beredar, oke, ini terlepas dari masalah ini, aku mau kasih tahu ke kalian bahwa ini memang dia punya niat tersembunyi di balik review skincare ini. Ya, terbukti dari kemarin dia pernah ada kabar bahwa dia ketemu sama suami Dr. Reza di Starbucks Cilegon, tapi dia itu membantah dan mengatakan bahwa itu adalah fitnah. Ya, dia bertemu dengan salah satu sales pabrik obat. Nah, ternyata dia memang ketemu dengan dengan suami Dr. Reza dan dia juga di situ meminta sejumlah uang $2 juta Singapura atau 20 miliar lebih kurang ya, dan membawa-bawa nama Kapolri, membawa-bawa nama DPR dan juga dia membawa-bawa nama presiden ya di situ. Ya, kalau kalian mau lihat fotonya, aku bisa kasih lihatnya. Agak tengah itu. Itu bisa dijelasin Bang, sambil dijelasin kapan Bang? Bisa sambil jelasin Bang. Ya, jadi ini adalah ada tanggalnya, ini tanggal 27 bulan 11. Ini tanggal 27 bulan 11 ya, seorang doktif atau Dokter Samira itu pergi ya bersama Dokter Mufid ke salah satu cabang Starbucks yang ada di Cilegon, dan di situ dia meminta uang sejumlah $2 juta Singapura atau lebih kurang 20 miliar lebih. Alasannya apa? Saya nggak tahu alasan tepatnya apa, tapi di sini dia membawa nama Kapolri, membawa nama presiden, membawa nama-nama DPR. Saya juga nggak tahu ya. Saya harap ini bisa diusut tuntas, karena kalau ini nggak diusut tuntas, nanti setelah ini bakal ada oknum-oknum yang seperti ini lagi. Itu sih harapan saya. Berarti ini masuknya ke pemerasan ya Bang? Pemerasan. Perjuangan pemerasan. Waktu itu dikasih Karena uangnya belum nyebrang ya. Oke. Karena uangnya belum nyebrang. Beda sama Nikita Mirzani yang uangnya udah nyebrang. Ya, 2M di transfer, 2M dan cash. Panda, tadi kamu bilang bahwa ada motif lain. Bisa dibilang nggak sih bahwa di balik review ini memang ada sindikat? Dalam arti memang Kalau sindikat aku ada niatan lain lah dalam artian. Iya, pokoknya sih ada niatan lain. Ada niatan lain gitu. Ada niatan lain dalam mereview ini. Lo melihatnya ini TSM nggak sih? TSM nggak sih? terstruktur, Iya, sistematis, iya, dan masif. Kan tadi ada ngomong soal Niki. Kenapa? Niki kan hari ini kan sebenarnya dipanggil cuman nggak datang mengatakan. Iya, kita serahkan aja ke pihak yang berwajib. Ini juga bukan wewenang saya, tapi kalau misalnya suatu saat nanti saya jadi tersangka, saya juga mau seperti dia. Ya, saya nggak akan hadir di panggilan pertama, saya nggak akan hadir di panggilan kedua,
ya, dan saya nggak kena adil di panggilan ketiga. Ya, maksudnya semua harus adil. Sama, Apa sama. yang diterima oleh Nikita Mirzani bisa diterima juga sama orang lain. Berarti Ya. perasaan kita kebal hukum atau gimana? Kalau kebal hukum saya nggak yakin dia kebal hukum ya. Cuma dia juga bukan siapa-siapa kan, dia juga rakyat Indonesia yang sama seperti kita semua punya hak dan punya kewajiban. Itu aja sih, saya nggak yakin dia kebal hukum, nggak ada yang kebal hukum, nggak ada. Oke, thank you semuanya. Udah hujan. Oke, ya, oke, terima kasih. Oke, ya. Cabut no, cabut no. Mana? Jadi setiap orang yang disangka boleh dong kayak gitu dong. Iya dong, boleh. Udah Mirzani aja bisa, kenapa orang lain nggak bisa? Sikat. Pak, kita duluan ya Pak.